Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu fotosintesis, yang beranggotakan fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbondioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis merupakan proses membuat makanan yang dilakukan oleh sebagian besar tumbuhan dan alga dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Karena alasan inilah, tumbuhan dan alga dikenal sebagai organisme autotrof atau organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Jika kita masih ingat, sejak sekolah dasar kita sudah mengenal fotosintesis sebagai reaksi berikut. Ternyata fotosintesis tidak terjadi hanya satu proses. Proses fotosintesis ini melibatkan dua rangkaian reaksi yang berurutan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Proses H2O menjadi O2 merupakan reaksi terang, sedangkan CO2 menjadi gula merupakan tahapan reaksi gelap. Selanjutnya, bagian paling penting yang harus kita ketahui adalah di mana fotosintesis ini terjadi. Tanpa pikir panjang, biasanya kita menjawab di daun. Ya, itu benar. Fotosintesis terjadinya di organ daun di bagian jaringan mesofil. Lebih tepatnya di organel yang dinamakan dengan kloroplas. Pada bagian kloroplas ini terdapat klorofil yang dikenal sebagai zat hijau daun. Bagian-bagian kloroplas sendiri terdiri dari membran luar, membran dalam, tilakoid, granum yang merupakan tumpukan dari tilakoid, grana yang merupakan kumpulan dari granum, dan stroma yang bentuknya fluid. Nah, reaksi terang terjadinya di bagian membran tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadinya di stroma. Secara umum, kedua tahapan reaksi terang dan reaksi gelap digambarkan sebagai berikut. Foton atau cahaya yang mengenai membran tilakoid akan dikonversi menjadi ATP dan NADPH. Selain itu, pada tahapan ini, H2O akan mengalami fotolisis sehingga menghasilkan O2 yang akan dikeluarkan ke atmosfer. ATP dan NADPH ini akan digunakan pada tahapan kedua, yaitu digunakan untuk reaksi gelap. Tadi telah disebutkan bahwa reaksi gelap terjadinya di stroma. Nah, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada tahap reaksi terang akan digunakan untuk mengkonversi CO2 sehingga membentuk gula. Pada tahapan reaksi gelap, ADP, fosfat inorganik, dan NADP+ akan dikembalikan ke tahap reaksi terang. Nah, mengenai penjelasan lebih lengkap tentang reaksi terang dan reaksi gelap akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Edukado dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website sekolahmu. Mengapa hampir semua kehidupan di bumi bergantung secara langsung atau tidak langsung pada fotosintesis? Tumbuhan dan organisme tertentu lainnya menggunakan fotosintesis untuk mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia dalam molekul organik. Namun, hampir semua kehidupan di bumi bergantung pada fotosintesis untuk molekul organik dan energi. Ini karena tumbuhan dan fotosintesis lainnya seperti alga dan bakteri tertentu merupakan makanan bagi herbivora, dan herbivora merupakan makanan bagi karnivora. Jadi, pensintesis adalah sumber utama semua makanan.
Cahaya menjadi faktor penting dalam proses berlangsungnya fotosintesis. Sementara fotosintesis merupakan proses yang menjadi kunci dapat berlangsungnya proses metabolisme yang lain di dalam tanaman. Pada fotosintesis, ketika bergantung pada cahaya maka akan terjadi reaksi terang, dan ketika tidak bergantung pada cahaya maka akan terjadi reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada grana atau granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen atau O2. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada dalam daun akan menangkap cahaya matahari. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk memecah molekul air dalam tumbuhan. Sedangkan reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang dan terjadi di dalam stroma. Reaksi gelap juga dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Pada reaksi gelap yang akan terjadi adalah pengikatan karbon dioksida atau CO2 di stroma, yaitu yang terdapat di dalam bagian dalam kloroplas. Berikut merupakan reaksi kimia pada fotosintesis. Tampilan mengenai reaksi kimia proses fotosintesis. Jadi yang pertama itu proses fotosintesis itu membutuhkan substrat yaitu karbon dioksida dan H2O atau air. Nah, CO2 ini dari mana? CO2 ini itu berasal dari atmosfer. Dari udara bisa, dari kendaraan bermotor bisa, banyak hal sebenarnya ya. Sementara si air itu berasal dari tanah. Melalui akar tumbuhan, tepatnya pembuluh xilem ya, akan menyerap air dan unsur hara biasanya ya. Menyerap air dari dalam tanah ke seluruh tumbuhan. Makanya air itu menjadi substrat juga bagi proses fotosintesis. Nah, jadi CO2 dan H2O itu adalah substratnya untuk proses pembentukan fotosintesis. Namun di sisi lain, fotosintesis ini bisa terjadi karena ada bantuan. Ada bantuan yang namanya sinar matahari ya, atau cahaya matahari. Kemudian klorofil yang ada di dalam daun. Jadi dibantu oleh klorofil dan juga cahaya matahari. Hanya saja kalau dia cahaya matahari berarti di siang hari ya. Nah, artinya fotosintesis itu bisa terjadi di dua hal lokasi, bisa di siang hari atau reaksi terang, bisa juga di malam hari atau di reaksi gelap. Makanya ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Dan untuk reaksi terang, reaksi gelap akan ada di video yang berikutnya. Nah, setelah itu akan ada produk hasil dari proses fotosintesis. Proses hasil dari proses fotosintesis ini berupa yang ini nih. Ada C6H12O6 atau glukosa dan oksigen atau O2. Nah, C6H12O6 ini adalah produk dari reaksi gelap. Sementara oksigen itu adalah produk dari reaksi terang. Ya. Nah, itulah reaksi kimia gambaran umum ya, gambaran umum untuk proses fotosintesis. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya ini videonya hanya singkat aja, ringkasan aja mengenai proses fotosintesis. Karena ada beberapa siswa yang butuh gimana sih ringkasnya proses fotosintesis. Itu aja, enggak ribet ya. Nah, bisa dipahami ya. Glukosa yang sudah dihasilkan melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan itu sendiri itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, ke akar, ke batang, ya, ke seluruh tumbuhannya. Makanya glukosa itu kan zat makanan, itu bisa kita peroleh atau kita konsumsi secara manualnya oleh manusia atau hewan melalui biji-bijian, buah-buahan gitu ya, atau melalui bagian-bagian organ si tumbuhan tersebut. Sementara kalau oksigen itu dilepas dan akan digunakan oleh organisme heterotrof seperti manusia, hewan ya, seperti kita ya. Dan itu gratis ya, gratis melalui adanya si tumbuhan. Jadi kita sangat berterima kasih banget buat tumbuhan karena bisa memberikan oksigen kepada kita manusia sehingga kita bisa menikmati oksigen secara gratis ya. Jadi penting sekali untuk menjaga tumbuhan supaya mereka tetap lestari, maksudnya supaya tetap ada sehingga terjadi mutualisme.